Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara menyeting atau menyetel karburator Vespa. Ini pastinya yang terbaik ya, karena saya akan berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin. Dari banyak komen para subscriber saya itu yang bisa dikatakan itu belum tahu ya, ataupun salah paham sehingga gagal dalam menyeting karbu ya. Sehingga ini saya buatkan supaya lebih detail dan semoga dapat dipahami. Langsung saja untuk tutorialnya, namun jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris ya. Untuk langkah yang pertama, penyetingan karburator Vespa itu sebenarnya itu dibilang susah ya mudah, dibilang mudah juga susah, karena kalau pemula itu sulit. Ketika kita setting justru malah menjadi trouble Vespa kita, karena karburator ini merupakan jantung dari sebuah Vespa ya. Langsung saja untuk langkah yang pertama, ini hanya sebagai tutorial ataupun alat peraga ya, sehingga tidak saya langsung tidak saya buatkan secara langsung di motor karena sulit ya. Namun suatu saat ya saya usahakan bisa langsung menggunakan, maksud saya itu praktekkan secara langsung. Ini hanya teori saja, semoga dapat dipahami. Oke, langsung saja. Untuk langkah yang pertama, bunyikan mesin ketika Vespa kita berbunyi. Ini pada bagian spuyer ini. Pertama kita kencangkan penuh ya. Jangan penuh, boleh menghadap ke atas atau kemana lah, yang penting penuh ini ya, atau boleh ya kita pastikan kencang. Setelah itu kita kendorkan 1,5 putaran boleh, 2,5 putaran juga boleh. Pada intinya nantinya ini juga kita akan ubah kembali ya. Ini pada settingan angin di bagian bawah karbu. Kemudian untuk settingan ini sebenarnya itu patokan itu 1,5 atau 2,5 putaran itu sebenarnya boleh, tidak menjadi masalah ya. Ada yang mengatakan justru malah menjadi menghambat. Iya benar, karena tidak semua karbu itu sesuai ya, sehingga ini relatif. Ketika bisa dikencangkan, boleh dikendorkan ya. Ada yang dikendorkan itu stasionernya lebih mudah dan lain sebagainya, karena sifat dari spuyer belakang ini bagian bawah, spuyer angin ya, itu untuk mengatur angin. Semakin kendor ya, semakin kendor ini semakin ngempos ataupun bertenaga. Kalau perpaduan antara spuyer kecil, spuyer besar, pengapian itu sesuai, semakin kendor ini semakin bertenaga. Namun kalau tidak sesuai, semakin kendor ini justru semakin ngempos ya. Oleh karena itu kita untuk sementara itu kita setting misalkan 1,5 putaran ya. Satu putaran itu 360 derajat ya. Kita misalkan putar satu putaran 360 derajat, misalkan 1,5 kayak gini, nggak masalah ya. Ini hanya acuan saja, nantinya juga kita putar kembali. Setelah itu posisikan ini di jarum gas itu kita kencangkan ya, fungsinya supaya bunyi Vespa itu naik. Nah, namun jangan terlalu tinggi ya, yang penting naik aja lah, sedikit lah ya, misalkan 10% atau 20% ya dari Vespa langsam kita agak naik ya.
Kemudian kita masuk ke settingan pilot jet atau spuyer kecil. Pada spuyer kecil ini semakin kencang, itu langsamnya itu semakin mudah. Jarak kekerapan bunyi teng-tengnya itu semakin kerap, iya, semakin tinggi dan semakin naik. Kalau saya itu cenderung lebih suka kalau ini yang paling kencang, iya. Namun biasanya kalau kencang ada yang nggak berbunyi. Kalau nggak berbunyi, ini kita kendorkan sedikit aja, enggak apa-apa, sampai ya bunyi lah ya. Intinya pada bagian spuyer kecil ini semakin kencang itu untuk langsamnya itu semakin mudah, iya. Kemudian di bagian spuyer besar itu boleh kita kendorkan ataupun kencangkan. Fungsinya spuyer ini adalah untuk mengatur jalannya bahan bakar keluar. Semakin kendor itu bensin akan semakin keluarnya itu semakin banyak, iya. Oleh karena itu kita harus memadukan di antara spuyer bawah ini, spuyer angin, kemudian spuyer kecil, pilot jet dan main jetnya kita semua atur. Caranya bagaimana untuk mengaturnya? Caranya yaitu misalkan ini ya, pada spuyer kecil posisi Vespa kan berbunyi, kita kencangkan, kita cari bunyi Vespa yang naik ya. Ketika kita kencangkan ataupun kita kendorkan, itu inti dari settingan karbu ini yaitu mencari suara naik, iya. Otomatis akan ketika kita kendorkan ataupun kencangkan itu, maaf kameranya goyang ya, itu intinya itu mencari suara yang tinggi, iya. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian dari spuyer besar pun kita cari suara yang naik. Misalkan kita kendorkan, bunyi Vespa naik, ya kita kendorkan ya. Setelah itu kita masuk ke bagian spuyer bawah ini ya. Spuyer bawah pun sama, kita kendorkan ataupun kencangkan, intinya sama, mencari suara atau jeritan yang paling tinggi, kayak gitu aja, iya. Setelah pastikan ketika ini kita kencangkan menjerit tinggi, kita setting di bagian spuyer besar juga menjerit ya, naik. Di bagian ini juga kita cari yang suara naik yang paling tinggi. Setelah semuanya ketemu, semuanya naik ya, maksudnya ketemu bunyi Vespa yang tinggi, kemudian kita kendorkan di bagian spuyer gas ya, kita kendorkan sampai bunyinya itu seakan-akan mau mati namun tidak mati ya, itu langsam ya. Untuk mengetesnya atau mengetahui apakah itu sukses atau enggak, kita masuk di bagian handle gas ya. Handle gas itu ya, handle gas kita kagetkan kalau Vespa langsung menjerit ngeng kayak gitu, itu pertanda sukses kita dalam menyeting karbu. Namun kalau ngos, maksud saya itu ngempos, ketika kita tarik bunyinya kayak lambat ngeng kayak gitu, berarti itu membuktikan kalau settingan karbunya kurang sesuai. Lantas solusinya bagaimana? Solusinya kita ulang kembali dari mulai pengapian. Pengapian pun sama, dari platina ataupun dari busi. Semakin jarak kerenggangan antara konektor minus dan plus semakin sempit, itu semakin irit, iya. Semakin renggang, semakin boros, juga semakin bertenaga. Ciri-ciri Vespa atau ciri-ciri motor yang bertenaga itu biasanya boros, iya. Dari
silahkan untuk dipraktekkan dan juga dicoba. Ini sesuai dari pengalaman saya saja. Kalau memang bermanfaat silahkan diikuti, namun kalau tidak bermanfaat ataupun menyesatkan ya jangan dipakai, karena ini berdasarkan pengalaman saja, otodidak ya. Oleh karena itu silahkan bagi para pemula untuk belajarlah menyeting sendiri supaya ketika Vespa kita trouble kita bisa memperbaikinya sendiri. Karena sifat dari motor Vespa ataupun motor tua itu ya kerap sekali mogok atau trouble. Ya mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk di subscribe, juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi video terbaru dari saya. Terima kasih. Salam mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri.